Saudara-saudara terkasih dan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Salam, selamat pagi buat kita semua. Baik, kita sambut firman Tuhan renungan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puja, kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Segala puji syukur kami persembahkan ya Bapa, karena kasih-Mu Tuhan tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu itu ya Bapa. Baiklah Tuhan, sebentar kami menyambut firman Tuhan. Kuatkanlah iman kami, teguhkan hati kami, dan berikan kami pemahaman untuk mengerti apa maksud Tuhan melalui firman Tuhan pagi ini, supaya kami dapat laksanakan sebagai pedoman hidup kami untuk berbuat yang terbaik yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kita yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sambut firman Tuhan renungan pagi hari ini, Selasa 27 Mei 2025, terambil dari kitab Mazmur pasal 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Hidup berpengharapan. Pemazmur mengalami pergumulan iman, melihat perilaku hidup manusia yang sangat sulit dimengerti, sulit diterima, nalar pikiran sehat, dan merupakan anomali atau penyimpangan di mana orang fasik, orang jahat, orang pembual, orang sombong mendapat kemuzuran, mendapat keberuntungan hidup jika dibandingkan dengan orang-orang baik yang sering mengalami kesusahan. Mereka tidak mengalami kesusahan, tidak mengalami sakit, kepahitan, bahkan mereka menghujat dan menghina Allah sendiri dengan berkata bahwa semua perbuatan jahat mereka tersembunyi di hadapan Tuhan. Memperhatikan fenomena hidup seperti ini, pemazmur cemburu. Bahkan di ayat 2 dikatakan, pemazmur hampir terpeleset, tergelincir. Dalam hal ini, sesat atau goyah imannya hingga pergumulan iman yang berat. Namun pemazmur bersyukur, tidak larut atau terlena di dalam kekeliruannya, bangkit dan semangat dengan berpengharapan bahwa Allah pasti berpihak kepada orang-orang benar yang berperilaku baik, yang selalu memiliki pengharapan
yang mengatakan bahwa aku dekat dengan Engkau Tuhan, memegang tanganku, mengangkat aku di dalam kemuliaan-Mu, bahwa hanya Allah sendiri penolongku, nolong yang baik di dunia maupun di surga, sebagaimana nats firman Tuhan pagi ini bagi kita, yaitu dekat dengan firman Tuhan, dan lebih kokoh lagi daripada itu pernyataan para pemazmur bahwa Tuhan memberikan pengharapan di dalam pergumulannya. Aku dekat dengan Allah, tempat perlindunganku. Ayat 25 dan ayat 28. Saudara-saudara terkasih, bagaimana kita memaknai akan kuasa firman Tuhan pagi ini? Dengan jujur kita mengaku sama seperti pemazmur. Kita sebagai orang yang beriman bisa saja memiliki sikap yang serupa, cemburu, mengalami pikiran yang galau, iman yang goyah. Bahkan bisa kita mengatakan bahwa Allah itu bertindak tidak adil. Dari nuraian narasi firman Tuhan pagi ini, ada 3 buah yang bisa kita petik selaku kita orang yang beriman. Yang pertama, kita selalu menaruh pengharapan pertolongan dari Tuhan dengan berseru kepadanya, sehingga kita diluputkan dari kesesakan dan kita pun memuliakan namanya. Mazmur 50 ayat 15. Yang kedua, Allah kita itu bertindak adil, yaitu menghukum dan murka terhadap orang yang jahat. Tetapi Allah menganugerahkan kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera bagi setiap orang yang berbuat baik. Roma 52 ayat 5-11. Yang ketiga, kita harus percaya bahwa tidak ada kuasa yang dapat memisahkan kita yang setia, yang menaruh pengharapan kepada Allah. Dan kita pun orang-orang yang menjadi pemenang. Roma 8 ayat 37 hingga ayat 39. Oleh karena itu, kita semua yang dibahagiakan Tuhan, kita menyadari bahwa sepanjang perjalanan hidup kita bisa terkadang menjalani hidup dengan pergumulan, terkadang melintasi laut yang bergelombang. Namun sebagai pribadi yang beriman, kita meminta pertolongan dari Tuhan supaya kita memiliki kekuatan mengatasi pergumulan dan boleh melintasi laut yang bergelombang, yaitu dengan membangun pengharapan dekat dengan Tuhan, karena hanya dekat dengan Tuhan kita jadi pemenang dan jiwa kita akan tenang. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami dengan sukacita menyambut firman Tuhan pagi ini. Sungguh benar ya Tuhan, setiap kami boleh saja
mengalami pergumulan. Selama kami menjalani hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Namun Tuhan, kami bersyukur jika Tuhan selalu mengingatkan kami bahwa ada Tuhan yang bersedia memberi pertolongan kami. Oleh karena itu, kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap selalu berpengharapan, supaya kami selalu minta pertolongan dari Tuhan, agar kami kuat dan kokoh, boleh jadi pemenang, dan jiwa kami pun tenang di dalam menjalani keseharian hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih buat pengasihan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Soli Dei Gloria.